Beberapa tokoh pewayangan Jawa, terutama para tokoh antagonis, mempunyai jalan kematian secara khusus. Karena jika tidak dengan cara tersebut, maka akan sulit untuk mengalahkannya. Seperti contoh Prabu Arimbo, yang hanya bisa gugur dengan cara ditumbukkan ke akar dari pohon aren, atau Prabu Jorosando, yang hanya bisa gugur dengan cara dibelah tubuhnya. Berikut adalah tokoh-tokoh pewayangan Jawa yang merupakan para tokoh antagonis, duet pasangan yang diceritakan mempunyai satu nyawa dalam dua raga, dan cara mengalahkannya adalah dengan cara dikumbo atau diadu kepalanya. Siapa saja mereka? Simak terus, jangan kemana-mana. Yang pertama ada pasangan dari tokoh antagonis di Ramayana, Prabu Maesasura dan Patih Lembusura. Prabu Maesasura adalah buta berkepala kerbau, dan Patih Lembusura adalah buta berkepala lembu atau sapi. Raja dan Patih dari kerajaan Guwo Kiskendha, pasangan buta yang sangat sakti, pernah mengacaukan kayangan Suralaya karena Prabu Maesasura yang melamar Dewi Tara, namun ditolak oleh para dewa. Hasilnya, kayangan dibuat gempar karena amukan kedua buta ini. Bahkan, para dewa kewalahan dalam pertempuran melawan dua buta ini. Dengan keberagaman sanggit yang ada, jago kayangan adalah Resi Subali dari Pertapan Sunyo Pringgo. Atas bantuan dari Sugriwa, Resi Subali mampu memukul mundur Prabu Maesasura dan Patih Lembusura, yang membuat kedua buta masuk ke dalam gua. Nah, di dalam gua inilah Prabu Maesasura dan Patih Lembusura gugur oleh Resi Subali dengan cara dikumbo atau diadu kedua kepalanya. Yang kedua adalah pasangan kesatria kembar, Raden Aswanikumbo dan Raden Kumbo-Kumbo, putra dari Raden Kumbokarno. Keduanya diceritakan terlahir dengan satu nyawa, namun dalam dua raga. Raden Aswanikumbo dan Raden Kumbo-Kumbo adalah senopati pengapit dari Senopati Kumbokarno, pasangan senopati yang sangat dikdaya, karena saat salah satu gugur, maka akan hidup kembali jika dilompati oleh yang lainnya. Aswanikumbo dan Kumbo-Kumbo diceritakan gugur bersamaan oleh Anoman, gugur dengan cara diadu kepalanya, atau dalam istilah Jawa dikumbo. Berikutnya ada buta kembar penghuni puncak Gunung Condromuka, tepatnya pada Goa Sigro Anggo, Ditya Rukmuka dan Ditya Rukmakala, juga gugur dengan cara diadu kepalanya oleh Raden Bratasena. Walau sebenarnya keduanya adalah penjelmaan dari Bathara Indra dan Bathara Bayu yang menjalani hukuman karena dikutuk oleh Sang Hyang Jagatnata atau Bathara Guru. Setelah gugur, keduanya kembali ke wujud dewa, dan setelah memberi anugerah kepada Raden Bratasena, keduanya kembali ke kayangan masing-masing. Selanjutnya, Prabu Hamsa dan Prabu Dimbaka, dua raja yang merupakan bawahan dari Prabu Jorosando. Hamsa dan Dimbaka adalah dua raga, namun satu nyawa. Jadi, saat salah satu gugur, maka jika dilompati oleh yang lainnya, pasti akan hidup kembali. Prabu Hamsa dan Prabu Dimbaka gugur dengan cara diadu kepalanya atau dikumbo oleh Raden Werkudara. Lalu ada pasangan dari kerajaan Wirata, Raden Kencaka-Rupa dan Raden Rupa Kencaka, duet patih luar dari kerajaan Wirata, yang membuat
Kerajaan Wirata sangat didaya pada masanya. Namun sayang, Kencaka Rupa dan Rupa Kencaka menghasut Raja Mala untuk memberontak kepada Prabu Matswapati. Dengan keberagaman sanggit yang ada, setelah gugurnya Raja Mala, Kencaka Rupa dan Rupa Kencaka gugur pula dengan cara diadu kepalanya oleh Jagal Balawa atau Jagal Abilawa. Bomo-Wikata dan Jaya-Wikata atau sanggit lain Prabu Bomo-Wikata dan Prabu Wikata-Bomo. Keduanya adalah termasuk dari 100 Kurawa bersaudara. Yang diceritakan, keduanya juga gugur secara kumbo atau diadu kepalanya oleh Raden Werkudara. Gugur dalam peristiwa Perang Bharatayuddha. Nah, yang ketujuh adalah Raden Anggajaksa dan Raden Surabasanta, adik dari Patih Sengkuni. Juga gugur secara kumbo karena diadu kepalanya oleh Raden Werkudara. Gugur saat menjadi senopati pengapit dari Patih Sengkuni dalam peristiwa Perang Bharatayuddha. Lalu, ada juga tokoh-tokoh lain yang disanggitkan juga gugur dengan cara dikumbo. Di antaranya adalah Brajadenta dan Brajamusti yang gugur dikumbo oleh Raden Gatotkaca pada lakon Gatotkaca Jumeneng Ratu. Lalu ada Raden Aremuka dan Wahmuka yang gugur juga dikumbo oleh Raden Bisma Dewabrata dalam lakon alap-alapan Dewi Amba, Ambika dan Ambilika. Selain tokoh-tokoh yang sudah saya sebutkan di depan, mungkin ada lagi tokoh-tokoh lain yang juga gugur dengan cara dikumbo, yang mungkin belum ada pada video ini. Jadi, silahkan komentar agar video ini lebih lengkap lagi materinya. Demikian tokoh pewayangan Jawa yang merupakan tokoh antagonis yang mempunyai satu nyawa dalam dua raga, dan cara gugurnya hanya bisa dikumbo atau diadu kepalanya. Walau beberapa tidak dijelaskan secara pasti bahwa satu nyawa dalam dua raga. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas waktunya menyimak. Mohon maaf untuk kesalahan-kesalahan yang ada, karena begitu keterbatasan sumber referensi dari admin. Sampai jumpa lagi.